Terima kasih Bang Karni, Ya, sumber yang saya kira cukup luar biasa di ILC malam hari ini. Pertama yang ingin saya katakan adalah kenapa soal pemakzulan ini menjadi ramai, ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, yang kedua bola politiknya sudah masuk ke parlemen. Selama ini misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana sejumlah aktivis dan kelompok-kelompok kritis memang selalu berupaya kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan penting pemerintah di negara, dan ujung-ujungnya biasanya meminta entah itu kepada presiden ataupun wakil presiden itu untuk mundur karena dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Kan itu terjadi pasca reformasi khususnya, mulai dari zaman Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi dan seterusnya. Begitu banyak demonstrasi di luaran yang meminta pemimpin-pemimpin bangsa yang dianggap tidak capable, tidak punya kapasitas, dan mengurus urusan kebangsaan tidak tuntas itu untuk mundur atau dimakzulkan. Tapi itu kan suara-suara jalanan. Nah, agak menarik kemudian ketika Forum Purnawirawan beberapa waktu yang lalu itu mengusulkan pemakzulan dengan cara-cara yang serupa, yaitu ekstra parlementer. Menjadi menarik karena ini disampaikan secara resmi bersurat kepada pimpinan DPR dan MPR. Itu artinya apa? Suka tidak suka, politisi parlemen harus menjelaskan ini ke publik. Apakah ini partisipasi dan usulan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat atas nama Forum Purnawirawan itu diterima, ditolak, ataupun diabaikan. Karena kita tahu dalam iklim yang demokratis tentu saja siapapun berhak untuk mengusulkan isu-isu penting, isu-isu strategis kepada DPR yang selama ini kita anggap sebagai lembaga kedewanan untuk menerjemahkan dari keinginan-keinginan masyarakat. Ini yang per hari ini sebenarnya menjadi ramai. Tentu karena yang menyampaikan itu adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kita tahu adalah sebagai sosok yang mungkin sepanjang hidupnya adalah berdedikasi untuk bangsa dan negara. Mereka itu siap tempur, siap mati, hanya untuk bagaimana berkontribusi supaya bangsa dan negara itu bagus. Dua hal ini yang sepertinya menurut saya, kenapa isu terkait dengan pemakzulan wakil presiden dalam hal ini menjadi penting dan selalu menjadi satu pergunjingan yang tidak berkesudahan. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah kalau kita membaca literatur politik ya, dalam sistem presidensialisme di mana seorang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebenarnya tidak ada mekanisme yang bisa menjatuhkan seorang presiden ataupun wakil presiden itu di tengah jalan. Ada yang disebut dengan istilah fixed term. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Itu menyalahi hitoh secara ilmu politik. Yang berhak meminta presiden, dalam hal ini adalah wakil presiden, untuk turun ataupun dimakzulkan adalah gerakan-gerakan jalanan yang langsung dilakukan oleh rakyat yang memberikan mandat saat pemilu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sistem yang semacam ini, secara ilmu politik misalnya, untuk meminta atau memakzulkan wakil presiden, itu tidak bisa dilakukan oleh parlemen yang selama ini tidak pernah memberikan mandat secara langsung. Tapi banyak orang yang mengatakan, kenapa Gus Dur bisa dimakzulkan? Ya, Gus Dur itu dipilih oleh MPR, yang memberikan mandat, yang kemudian mengangkat dan memilih adalah MPR. Wajar kalau kemudian ada kekisruhan-kekisruhan yang jadi, itu yang memakzulkan adalah MPR saat itu melalui proses yang cukup pelik. Cuman, sekalipun di Indonesia itu adalah sistem presidensialisme, di mana wakil presiden khususnya dalam hal ini, itu dipilih satu paket dengan presiden, tapi ada celah secara konstitusional untuk melakukan pergantian. Itu nyata dan terbuka. Pasalnya saya kira sudah familiar semuanya. Publik, masyarakat secara umum saya kira sangat familiar. Bagaimana seorang wakil presiden itu juga bisa dimakzulkan ataupun diganti dengan alasan-alasan konstitusional, berhalangan tetap, kemudian dianggap melakukan perbuatan tercela, dianggap melakukan korupsi, suap, dan seterusnya, dan seterusnya. Celah itu cukup terbuka dan nyata. Jadi kalau memang ada indikasi-indikasi wakil presiden, dalam hal ini adalah Mas Gibran misalnya, terindikasi seperti yang disebut dengan alasan-alasan konstitusional, celahnya itu aja.
Artinya apa? Itulah yang kemudian belakangan disebut sebagai kesempatan terbuka. Bukan tidak mungkin sekalipun wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat satu paket dengan presiden, dia itu bisa diturunkan di tengah jalan, bisa dimakzulkan dengan mekanisme parlemen. Cuman sekalipun ada celah konstitusi, tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Pernah suatu waktu ketika pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung di zaman SBY, ada upaya-upaya untuk memakzulkan Pak Budiono melalui mekanisme parlemen karena terindikasi misalnya terlibat dalam kasus persoalan Senturi. Tapi proses itu tidak terjadi. Tapi proses itu kan mentah di tengah jalan. Karena tentu tidak terlepas, tidak ada temuan-temuan yang kemudian dianggap mengarah kepada wakil presiden, dan yang paling penting secara politik, Pak Budiono itu kan diberikan dukungan secara total. Presidennya sangat memproteksi Pak SBY saat itu, dan Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu itu pasang badan. Jadi kalau ada member of parliament, anggota dewan yang kemudian berupaya untuk mengusulkan atau menggaungkan isu-isu yang terkait dengan pemakzulan, biasanya digalak-galakin tuh. Saya masih ingat Pak Ruhut biasanya, kalau ada salah satu fraksi yang ada di MPR mencoba untuk mewacanakan soal pemakzulan Pak Budiono, biasanya digalak-galakin. Ini partai remeh-remeh, ini partai itik-itik yang kemudian tidak akan ada relevansinya. Artinya apa? Dalam konteks politik kita secara terbuka, isu pemakzulan perkara biasa. Dan ini terjadi hampir sepanjang pemilu ataupun presiden dan wakil presiden terjadi. Dan yang paling penting celah untuk melakukan pemakzulan itu ada. Tapi ini tidak mudah dan tidak gampang. Karena celah konstitusional itu bagi saya harus terindikasi bagaimana seorang wakil presiden itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum secara tegas, perbuatan tercela, korupsi dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca argumen dari Forum Purnawirawan TNI ini kan adalah proses pencalonan Gibran yang dipersoalkan, yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 soal syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden, dan itu yang dianggap sebagai cacat ataupun tidak mengandung unsur imparsialitas. Itu yang persoalkan. Nah, mungkin nanti Bang Refli ataupun teman-teman yang lain yang ahli pakar hukum, apakah tindakan yang disebut dengan tercela dalam Undang-Undang 45 itu, Undang-Undang Dasar 45, apakah dia ketika seorang wakil presiden dilantik atau juga menyangkut ketika proses terkait dengan pencalonan Pilpres 2024? Karena bagi saya ini ada dua distingsi yang mesti clear secara konstitusional, karena yang dipersoalkan terkait dengan posisi wakil presiden hari ini adalah proses kandidasi, proses pencalonan ketika maju sebagai calon wakil presiden, Bang. Dulu dianggap tidak cukup umur, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, sebelumnya tidak cukup umur, kemudian cukup umur. Kan itu argumennya. Apakah dalam pasal Undang-Undang 45 yang disebut dengan perbuatan tercela, kemudian melanggar hukum, itu juga dihitung dalam proses kandidasi? Ataukah sebenarnya perbuatan-perbuatan tercela, terindikasi inkonstitusional, melanggar hukum dan seterusnya, itu terhitung ketika ada pelantikan wakil presiden sejak tanggal 20 Oktober 2024 hingga saat ini? Itulah yang saya kira perdebatan-perdebatan hukumnya. Oke, secara politik dan secara hukum, saya kira argumen-argumennya sudah clear secara terbuka. Bagi saya, at the end, persoalan pemakzulan itu, ini ibarat bola liar, itu ada di DPR. Di DPR suka tidak suka, karena ini sudah masuk kepada pimpinan DPR dan masuk kepada pimpinan MPR. Suka tidak suka, publik menunggu apakah setelah reses nantinya, usulan-usulan semacam ini akan dibahas. Oke, terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi di sebuah channel ini, di mana sebuah cuplikan video, yaitu Gibran mundur jadi Wapres, desakan pemakzulan semakin besar. Kita di mana menurut netizen atau masyarakat, di sini dikatakan alangkah lebih baik dipercepat daripada dibiarkan berlarut-larut, dirujak sama netizen. Secepatnya karena bahaya untuk NKRI. Bapaknya saja mengendalikan negara untuk kepentingan dinasti politiknya. Nah, ijazah palsu harus dimundurkan. Carilah wakil yang lebih cerdas, pintar.
Nah, setuju sekali, laksanakan secepatnya. Gak ada wapres juga gak apa-apa. Lebih baik mundur dari dimakzulkan. Sebaiknya wapres mawas diri, gak punya kemampuan untuk memimpin, akhirnya gak jelas kerjanya. Kemudian, kalau otak isinya cacing, pasti merasa dirinya mampu untuk jadi pejabat, sekalipun dihujat sana sini. Begitulah kalau hasil curang yang bikin aturan, dia yang melanggar, dia rakyat cuma jadi penonton. Itu saja, maksudkan Gibran. Siapa yang menginginkan Gibran sebagai wapres atau siapa yang mempertahankan Gibran sebagai wapres? Rasa mau muntah melihat Gibran sebagai wapres. Bangsa Indonesia ini dihina langsung oleh Gibran dan Jokowi. Secepatnya dari ngantungkan, bukan hanya FPP, TNI, aktivitas tokoh banyak akademi. Rakyat juga menginginkan Gibran dimaksulkan atau mundur sebagai wapres. Karena udah nyata Gibran gak punya ijazah SMA. Nah, teman-teman, lebih baik mundur daripada tiap hari dikoyo-koyo. Maksulkan secepatnya, biar pemerintah perjalanan lancar untuk bangsa ini. Kemudian, rakyat setuju kalau wakil presiden mundur karena tidak mampu melaksanakan tugas negara. Bahkan dibilang plonga-plongo oleh publik. Yah, Tuhan semesta alam laknat dan azablah Jokowi. Berikut begundal-gundal damai dengan ketujuh keturunannya. Adi Prianto hebat. Alhamdulillah mundur biar ganti yang pinter dan berwibawa. Para jenderal jangan malu. Sekarang waktunya menekan DPR untuk memperhentakan wapres tanpa diganti supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik. Kalau mengharapkan mundurnya Gibran rasanya tidak mungkin. Gibran masukkan mundur, setuju mundur, masukkan segera. Gibran diberhentikan wapres. Setidaknya kalau memang wakil presiden mengundurkan diri, tidak dimaksudkan berarti doa saya terkabulkan. Target 2 periode, rakyat sudah berarti dan paham bro. Tugas negara itu berarti lebih baik pejabat dipilih berdasarkan kemampuan mengelola negara dan bukannya hanya demi ambisi saja. Nah, rakyat diam bukan berarti takut, tapi rakyat menunggu perintah untuk siap perang melawan gerombolan pengacau semua negara ini. Nah, teman-teman, siapapun yang nggak bisa kerja mundur atau ganti aja, apalagi yang goblok, ya ngeri sekali. Aparat elit, politik dan semua partai akhirnya dapat berpikir cerdas dan bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita jangan egois memikirkan partai masing-masing. Wapres harus punya kemampuan untuk membantu presiden. Jangan kayak Jokowi yang udah 10 tahun lebih. Alasan politis, karena sudah dipilih mayoritas tapi sosoknya tidak pantas jadi pemimpin. Selevel wapres sangat banyak indikasinya, tahu lebih cerdas dan normal. Isu moral entah hoax atau tidak, misal ada info pecandu narkoba, wow. Konten fufafafa, rekayasa konsites, pendidikan dan apalagi proses support Parcok dan jajaran ASN yang terpengaruh dengan ayahnya yang masih jabatan presiden. Prabowo yes, Gibran no. Hanya di negara Konoha saja wapres hanya berijazah SMP, yang penting duitnya banyak. Kemudian lebih cepat lebih baik mengundurkan diri daripada dikalsulkan. Gibran mundur bagus dan dimaksulkan itu akan lebih bagus dan lebih seru dan lebih ramai. Kalau tidak lulus SMA, sebaiknya mundur daripada dipaksa mundur, itu lebih waras. Gibran wajar mundur, tahu diri kemampuannya belum cukup tabrak.
undang-undang ijazahnya juga bermasalah, lebih terhormat mundur. Harus mundur atau dimundurkan. Negeri ini tidak boleh dipertaruhkan hanya untuk seorang wapres yang kapasitas dan kapabilitas serta wawasan tidak memadai untuk ikut mengelola dan memimpin negara ini yang kita cintai. Kemudian mundur lebih terhormat daripada dimaksulkan. Bikin malu rakyat se-Indonesia tahun 2029. Nah, itu sangat benar sekali. Rakyat sudah punya penilaian yang akurat tentang wapres. Belum apa-apa negara ini amburadul, wapres tak mampu mengatasi. Bisanya kasih hadiah untuk pencitraan negara. Butuh seorang pemimpin yang mempunyai atau yang cerdas, bisa dan mampu mencari jalan keluar untuk mengelola pemerintahan. Gibran itu tidak punya apa-apa. Yang memilih dia pasti yang tak otak. Tidak perlu marah karena ini fakta. Ya benar, mundur saja daripada dipermalukan oleh rakyat atau se-Indonesia ini. Alhamdulillah kalau Gibran sudah sadar dirinya. Ijazah SLTA saja tidak punya. Ijazah S1 bapaknya saja belum mau ditunjukkan aslinya. Jokowi membingungkan sampai sekarang ijazah tidak jelas. Kenapa pemerintah sekarang hanya dibahas politik, tidak memikirkan rakyat yang sedang terburuk saat ini, terutama tingkat yang paling bawah negara ini semakin bobrok seperti bobornya barang dirongsokan saat ini. Mending sebelumnya daripada ini, khususnya pemulung jutaan menangis batin, adakah yang peduli? Nah, supaya bisa ditingkatkan, pemerintah harus berperan serta demi berikut atau perilaku nominal rakyat. Mundur kau sebelum dimaksulkan masuk dengan cara haram. Rakyat gak rela dipimpin orang seperti Gibran yang sekarang. Hasil KKN Bapak sama paman ini republik, bukan kerjaan punya mahamu. Banyak orang cerdas maupun jujur buat posisi wapres, bukan yang pelonga-pelongi. DPR itu manusia pengkhianat. Rakyat tak ada DPR lagi, buang-buang duit, tidak dikontrol buat rakyat. Kemudian rakyat hanya mau dipimpin oleh orang yang pandai, cerdas, jujur, bukan dari hasil akal kecurangan. Mundur lebih baik daripada dimaksulkan atau dipermalukan. Nyata bahwa wapres sekarang tidak memiliki kualitas serta cacat karena ulah si paman. Misalnya Pak Presiden repot ada urusan, kan ada sekretaris negara, kan bisa membantu. Jangankan membuka lapangan kerja, janji 19 juta PHK. Masal di mana-mana, sedangkan ana dicariin bapak pekerjaan. Dari kemarin harus dimaksulkan wapres, memang gak bisa bekerja. Ngapain dipertahankan? Wapres tidak punya kapabilitas dan kualitas. Baik teman-teman, jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.